Ada sesuatu kah yang bisa kita Ada santap? dong. Nah ini Ada chefnya. dong. Ini ada hidden gem. Karyanya DSP ini stylish banget, tapi juga yang paling pertama dan utama adalah safety first, Safety bro. Sadeva by DSP Styling, worth it gak sih? Bukan worth it lagi, tapi udah bikin lagi. Kebayang gak sih tidur di pinggir pantai, tapi kagak di hotel cuy, tapi di mobil dong. Kayak sekarang nih, kita lagi tidur di mobil. DSP Styling punya produk adalah Toyota Rangga Hilux Sadeva Camper Van. Betul gak bro? Betul. Betul dong. Jadi ini bener-bener kayak rumah berjalan ya. Tinggal nyari spot enak gitu kan. Udah tinggal buka semuanya, siap camping. Lu buka jendela, lu buka pintu, langsung view-nya pantai. Seru nggak sih? Seru banget Seru sih. dong, seru. Apalagi kopi sasetan kayak gini nih, rasanya kayak rasa kopi premium. Anjir, Nikmat keren. Jadi Gitu, enak kan? kaleng lah ya. Yo, Kaleng lah ya. Tapi apa aja sih yang ada di Sadeva Camper Van kita ini nih? Nah ini sebenarnya banyak dari situ dulu tuh yang kelihatan tuh. Apaan sih nih? Nah itu ada cooler box. Cooler box. Cooler box. Jadi kalau kita pengen bawa makanan-makanan yang buat kita barbecue di mana gitu kan, kita bisa bawa apa aja di situ. Itu bisa sampai beku ya, nggak cuma air. Misalnya mau bawa sosis, daging atau apa itu bisa di situ. Jadi udah kemana-mana nggak takut rusak bahan makanannya. Gitu. Tapi kalau gue lihat nih ya, ini logonya kayak familiar banget nih untuk orang-orang camper van. Nah ini Sebutin dong apaan nih mereknya. Jadi ini tuh kalau di kalangan orang-orang yang hobi camper van atau overland ya, merek ini udah cukup lumrah lah. Udah banyak mainstream. banget dipakai ya. Ya, banyak banget dipakai karena memang ketahanannya sama memang sudah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan kalau lu semua camping di alam. Jadi kita ini pakai merek Dometic. Dometic ya. Ya, untuk cool box ini. Karena memang dari suhunya sendiri itu bisa sampai ya di bawah 0 derajat. minus yang 15 pasti. tadi masih bisa sih. Masih oke Iya. ya. Makanya tadi lu bilang Om, nggak perlu takut nih bawa barang-barang atau bahan makanan yang frozen food. Lu takut di jalan bahan makanan itu rusak. Rusak. Oh, no worries bos. Betul. Di sini udah bisa diatur suhunya ya. Nah, terus kita ada apa lagi nih? Nah terus itu kan kalau terisi kan bobotnya tuh berat ya. Nah itu biar kita gampang kita keluarin, tapi nggak harus diturunin gotong. Nah itu kita bikin bracket buat turun naik. Jadi kalaupun misalnya lu cuma sendirian, ya camping sendiri lah ya, itu bisa turun sendiri gitu. Jadi nggak susah, nggak Iya. berat. Berarti ini dijamin kuat ya. Kekuatan Kuat sampai dong. sampai berapa kilo nih Om kapasitasnya untuk nanggung bracketnya ini beban? 30 kilo ada lah. Jadi beban aman ya. Aman. Kan Susah. ini udah ada box nih. Ya. Kalau kita camping gua lapar. Ada sesuatu kah yang bisa kita santap? Ada dong. Nah ini Ada chefnya. dong. Ini ada hidden gems. Asik. Apa tuh hidden gem-nya? Jadi kalau kita lihat dari luar ini kan kayak laci ya. Ya. Tapi kalau kita tarik, Wih. tinggal kita ambil kompor. Oke. Kita seduh kopi, Om. Asik. Bisa bikin ini kopi juga kita ya. Oh, bisa dong. Kita nyalain dulu ya. Kita masak airnya dulu. Oke. Cus. Mantap. Tinggal seduh kopinya, Om. Nah, Om, ini kan kalau gue lihat boxnya kan besar banget nih. Berarti kita bisa bawa banyak nih barang-barang kebutuhan untuk camper van kita nih, camping kita. Kalau di sini ada Dometic untuk icebox atau penyimpanan, terus di sini ada meja. Di sebelah sana tuh ada apa aja sih, Om? Nah, di sebelah sana kebanyakan kita taruh buat pertama genset. Kenapa genset kita taruh di sana? Ini kan titik kumpul kita kan di sini ya, sebelah kiri mobil ya.
Kalau genset di sebelah kiri juga takutnya, walaupun kita udah pakai yang silent, tetap ada bau asap atau apa. Makanya kita taruh di sebelah kanan yang nggak ada orang. Ya, jadi nggak akan kebauan ke sini. Atau berisik itu Berisik tidak ya, Om, di ya. sebelah sana. Gitu. Selain genset ada apa lagi? Genset, terus ada lagi storage buat nyimpen semua, mungkin misalnya mau nyimpen gelas, piring atau apa, kita semua taruh di sebelah sana. Jadi sebelah kiri mobil ini seperti apa ya, seperti ya service areanya lah di sini. Jadi nggak ada kelihatan berantakan. Nah, ini kan gue lihat lampu-lampunya banyak nih ya. Ada lampu storage, ada lampu buat penerangan di sini, ada lampu sorot juga kan, spotlight. Ya. Ngomong-ngomong, ini instalasi kelistrikannya gimana nih Om? Nah, kalau instalasi kelistrikan udah pasti kita bikin sesafety mungkin. Pertama, nggak ada kabel yang kebuka. Semua dilapis protektor, terus kita lapisin lagi pakai cover. Gitu. Jadi untuk konslet enggak. Terus di sebelah sana juga di laci bawah itu kita adain power supply sama MCB buat apa kita pasang MCB biar nggak konslet. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya ada konslet atau apa, MCB-nya yang strike gitu. Jadi nggak akan sampai kemana-mana. Safety ya, jadi Safety. kalaupun ada korsleting atau error di kelistrikannya, otomatis di-cut aliran Di-cut, listriknya betul. ya. Itu udah nggak takut. Dan satu lagi di belakang juga ada stop kontak, itu ada cover. Jadi udah emang stop kontak yang kita pasang itu buat outdoor. Jadi ada air, hujan atau apa, dia nggak akan masuk air. Ya, berarti tetap ya, Tetap. karyanya DSP ini walaupun multifungsi, sangat stylish banget, tapi juga yang paling pertama dan utama adalah safety first. Safety bro. tetap. Betul. Pertama, betul. Diminum dong kopinya nih, ayo nanti dingin. Oke, tapi sebelum minum ntar dulu dong, cheers dulu dong. Iya. Ya. Cheers. Oke. Mantap. Keren. Dan pastinya kita kalau di siang hari nggak akan kepanasan kan, Ya. aman kita. Bentar dulu nih Om, kayaknya handphone gua ada getar nih. Gua cek handphone dulu ya. Nah, pas banget nih. Temen gua ada yang nanya nih, kalau misalnya temen gua mau bikin kayak begini nih, berapa sih harga yang harus ditebus sama temen gua? Nah, jadi harga modifikasi double cabinnya itu di kisaran sekitar 96 jutaan. Ya, 96 jutaan. Terus kalau untuk boxnya yang kayak gini nih udah ada segala macam. Berikut bracket Ya, atau ya. laci-laci ini ya, rak-rak ya. Ya, itu kurang lebihnya di 175 jutaan doang. Jadi nggak mahal lah. Worth it ya. Untuk informasi lebih lanjut kemana? Ini biasa kalau misalnya mau ada yang tanya-tanya nih dari teman-teman DSP Styling Works, langsung ke sini, nanti ada alamat, nomor telepon gitu kan, jadi bisa langsung, nggak usah sungkan-sungkan lagi, kontak aja langsung ke nomor yang ada di bawah. Jadi nih, kalau ditanya Toyota Hilux Serangga Sadeva by DSP Styling, worth it nggak sih buat jadi camper van? Bukan worth it lagi, tapi udah bikin lagi. Betul nggak bro? Betul banget dong. Oke deh kalau begitu. Jadi guys, karena kita udah lapar nih, ya kita udah nggak sabar lah buat makan. Buat kalian nih, ikutin terus channel YouTube kami, DSP Styling Works. Kita akan memberikan informasi, memberikan review-review hasil dari modifikasi DSP Styling. Dan jangan lupa apa Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel DSP Styling Works. Mantap. Bye-bye guys.